Baik, ketemu lagi pada modul database ini, dasar-dasar database. Kali ini kita akan bicara mengenai atribut key atau misalnya primary key atau yang jadi kunci dari suatu tabel. Nah, kalau kita lihat dari IRD-nya atau Entity Relation Diagramnya, ini berbentuk garis, dikasih garis ini. Ini misalnya ID pegawai, untuk pegawai itu dikasih garis, itu artinya dia adalah key-nya. Atau di ruangan ada ID ruangan. Artinya kalau misalnya key itu tidak boleh ada yang sama di tabel itu. Jadi sifatnya unik, ya. Ini sama tidak boleh yang sama. Jadi kalau ada yang sama harusnya tidak diizinkan, gitu kan ya. Dengan database ini maka kalau kita menyatakan bahwa suatu atribut adalah key, maka jika ada input yang memasukkan sama, maka dia akan ditolak. Oke, bagaimana implementasi dalam MySQL? Kita coba ke MySQL. Saya gunakan yang paling mudah aja. MySQL menggunakan PHP admin, ya. Ini saya masuk ke database test, ya. Nanti saya masukin contohnya, saya kasih misalnya gampang dulu adalah mata kuliah. Di tabelnya kasih nama mata kuliah. Oke, ini jumlah kolomnya saya kasih 5 saja. Di mata kuliah ini yang unik apa sih? Yang jadi key-nya itu kode mata kuliah. Jadi saya kasih nama kode mata kuliah, ya. Ini biasanya karena ada huruf dan angka, maka saya kasih nama varchar aja. Saya kasih karakter 10, itu mungkin cukup. Kemudian ada nama mata kuliah, jadi nama mata kuliah, ya. Biasanya ini karakter, saya kasih nama varchar juga. Saya kasih 50, mudah-mudahan cukup untuk nama mata kuliah. Di sini kemudian ada SKS kuliah. Biasanya integer, tidak boleh ada yang setengah, cukup integer di sini. Kemudian ada semester kuliah. Salah, kuliah. Itu biasanya juga angka, semester 1, semester 2, semester 3. Kemudian ini adalah status biasanya. Status kuliah. Jadi apa mata kuliah ini diberi status oke apa enggak, gitu kan ya. Oke, statusnya bisa 0 1. Saya kasih ini di sini didefinisikan. Jika tidak diisi maka dia kasih 1. Artinya aktif. Oke, kita create ini, tabel ini, kita lihat. Save. Gak ada masalah, maka kita akan punya dapatkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS kuliah, sekian. Ini sesuai struktur yang kita bikin. Nah, kita akan bikin mode mata kuliah sebagai suatu primary key atau kunci atau atribut key. Maka kita pilih sini. Sebetulnya kita bisa bikin pada saat kita create, tapi saya menunjukkan bahwa ini yang umum. Kemudian kita akan bikin primary key. Nah, di sini kelihatan ada kuncinya, bahwa kunci warna emas ini artinya ini adalah kode mata kuliah ini adalah primary key. Baik, kita coba. Di sini ada beberapa tools yang kita gunakan untuk menambahkan kode di sini, menambahkan data di sini. Kalau kita lihat di sini browse ini datanya belum ada, jadi mata kuliah. Nah, untuk memasukkan data ke sini kita gunakan insert di sini. Misalnya ini adalah kode mata kuliah, misalnya T323, misalnya ini nama mata kuliahnya adalah pengantar salah, pengantar database 1 misalnya. SKS kuliahnya ada 2 SKS, kemudian semesternya di semester 3 misalnya. Status kuliahnya otomatis dikasih 1. Kalau saya simpan di sini, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah perintah dari SQL-nya. Kalau kita gunakan pakai command line atau di program, kita gunakan yang ini. Tapi ini otomatis satu row inserted. Kalau kita mau lihat, kita browse datanya di sini, bahwa kode mata kuliah ET323, kemudian mana mata kuliah pengantar database, SKS kuliah, semester kuliah, ada sini semua.
Kalau kita mau tambahkan lagi, contohnya misalnya, tambah lagi misalnya ET222 misalnya. Ini adalah misalnya dasar, mata kuliahnya dasar komputer. Kemudian SKS kuliahnya misalnya 2 juga. Kemudian semesternya di semester 2 dan seterusnya. Oke, 1 misalnya. 1 kita kasih nama 1 itu sebagai aktif, kalau 0 itu disable misalnya. Baik, sukses juga. Kita lihat sudah ada 2. Kalau kita misalnya memasukkan data baru lagi dan kodenya sama dengan misalnya 323 untuk yang lain, karena kesalahan atau karena apa, maka dia harus ditolak. Kita coba ya, insert lagi 323, coba ini. Kodenya ET323 misalnya untuk pengantar telekomunikasi, misalnya. Karena ada kesalahan misalnya, mungkin salah ketik atau apa, SKS-nya misalnya 3, kemudian ini juga di semester 3 misalnya. Kalau kita save, harusnya dia tolak. Nah, di sini akan dilihat ditolak oleh database bahwa duplicate entry, ya. Jadi database ini, kode yang primary key ini sudah ada sebelumnya, jadi tolong diganti dan tidak dimasukkan, ya. Dengan arti kita bisa cek lagi dan tidak boleh ada yang sama. Jadi database ini atau DBMS ini akan menjaga supaya data itu tetap tidak duplikat gitu ya, karena kita menyatakan bahwa ini duplicate. Jadi kita kasih nama misalnya yang lain, misalnya 4 misalnya gini, otomatis dia harusnya mau. Oke, kita browse lagi. Nah, jadi kita udah punya 3 record mengenai mata kuliah ini. Jadi itu kira-kira bagaimana peran dari suatu database menjaga agar data itu tetap utuh lah ya. Maksudnya utuh itu maksudnya tetap konsisten gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita mencari misalnya ini, mencari ET222 atau ET323, maka yang keluar cuma satu aja, itu pengantar database 1. Jadi, nah begitu caranya bagaimana kita menggunakan suatu key untuk menjaga integrated dari suatu data atau keutuhan dari suatu data. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita akan bergerak ke foreign key jika kita gunakan key tabel lain untuk tabel tertentu. Baik, ini dulu. Sampai ketemu di modul berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.